Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Renungan Pagi Bersama, edisi Jumat 23 Juli 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Mari bersama kita berdoa. Pagi yang indah kami bersyukur kepada Allah sebagai pemilik kehidupan yang terus berkarya bagi kami semua. Boleh menyiapkan waktu bersama dalam renungan pagi dan kami menghadap Tuhan. Kami mohon Tuhan mengisi kami dengan kebenaran-kebenaran Tuhan pagi ini, mengisi kehidupan kami dan kami bertumbuh di dalam memuliakan Allah dan menjadi pelaku-pelaku firman Allah di hari ini. Bersabdalah ya Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita baca Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Tema kita, gembala yang menasehati. Sahabatku yang terkasih, nasihat adalah hal yang dibutuhkan dalam suatu komunitas, baik itu keluarga, jemaat, organisasi pun dalam masyarakat. Tentu dengan harapan besar, setiap orang yang menerima nasihat menjadi lebih baik atau semakin baik hidupnya. Sebagai rasul, tentu tidak lepas dari tanggung jawab penggembalaan terhadap jemaat-jemaat. Paulus merasa penting untuk selalu memberi nasihat kepada jemaat seperti jemaat di Kolose. Maksud dari setiap nasihat yang disampaikan Paulus melalui suratnya ialah supaya jemaat hidup sebagai orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang dengan segala kesadaran bersedia meninggalkan hidup lama yang penuh dosa dan menjadi manusia baru yang terus diperbaharui, diperlengkapi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus dalam perkataan dan cara hidup menjadi sebuah penegasan bahwa jemaat adalah bagian dari tubuh Kristus. Paulus juga berharap bahwa pada akhirnya dengan segala hikmat dari Allah, jemaat dapat saling mengingatkan dan menasehati sehingga dapat senantiasa hidup dalam damai, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang dilimpahi ungkapan syukur,
dan hidup yang dijalani dan dikerjakan dalam ketaatan kepada Kristus. Sahabatku yang terkasih, perenungan bagi kita adalah apakah kita sudah melakukan tugas penggembalaan di dalam keluarga, jemaat di mana kita berada. Memang tidaklah mudah untuk selalu menasehati orang-orang di sekitar kita agar menjadi baik. Tetapi Rasul Paulus mengajak kita untuk terus hidup dalam ketekunan, untuk setia menasehati orang lain dalam relasi dengan Tuhan, agar orang lain dapat dengan kesadaran hidup dalam kebenaran. Amin. Mari bersama kita bersyukur, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang baik, Allah pengasihan kami bersyukur boleh menikmati kebenaran firman pada pagi ini, menjadi makanan rohani untuk kami bertumbuh, dan semakin kami boleh menjalaninya kehidupan ini dengan baik, saling menasehati, saling menggembalakan, dan di dalamnya kami percaya Yesus Kristus adalah gembala yang agung bagi kami semua. Terima kasih firman Tuhan ini menguatkan dan mengokohkan kami. Dan perjalanan hidup kami hari ini, kami mohon penyertaan dan kasih Tuhan dalam tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami masing-masing. Dimanapun kami boleh melakukannya, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, umat Tuhan berkati, keluarga kami juga dipeliharakan Tuhan hari ini. Dan berkatilah jemaatmu yang dalam kondisi sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri, terpapar COVID-19, Tuhan jamah dan pulihkan. Berkati yang berduka, hiburkan, berkati yang dalam kondisi bergumul, teguhkan iman percaya mereka, pengharapan mereka kepada Allah, dan juga orang tua kami dalam masa tua tetap dikuatkan oleh Allah. Yang bersyukur karena ulang tahun, karena keberhasilan, sempurnakan pengucapan syukur mereka. Kami mendoakan seluruh garda terdepan hari ini, para TNI Polri, Satuan Tugas COVID-19 relawan, berkati mereka berkarya. Pemerintah kami juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bagaimana mengatasi dan menangani penyebaran COVID-19 ini, sehingga wabah ini boleh diatasi dan bangsa dan negara ini boleh dipulihkan dari wabah COVID-19. Jagalah hidup kami hari ini dan menjadi kehidupan yang memuliakan Allah. Ampuni dosa kami datang pada Tuhan bersyukur dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian ibadah bersama